Kemakruhan-kemakruhan dalam berpuasa seharusnya dihindarkan karena itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kali ini saya ingin menyampaikan kemakruhan-kemakruhan dilakukan di dalam bulan Ramadan, terlebih ketika melaksanakan puasa. Ada berapakah yang harus dihindarkan? Di sini ada 8 kemakruhan-kemakruhan ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu mengunyah sesuatu tanpa ada yang sampai ke tenggorokan. Kalau sampai ke tenggorokan, apalagi sampai ditelan, ini bukan makruh lagi, tapi batal puasanya. Kalau hanya mengunyah, ya biasanya kan kalau sahur belum sempat sikat gigi atau lupa ada sesuatu yang nyangkut di gigi kemudian lepas, nah dikunyah tapi tidak ditelan, dikeluarkan, dibuang, nah itu pun sudah melakukan kemakruhan, tapi tetap sah puasanya. Nah sebaiknya dihindari. Bagaimana cara menghindari? Setelah habis sahur diusahakan untuk sikat gigi, atau setelah sholat subuh diusahakan untuk sikat gigi benar-benar bersih sehingga tidak ada makanan yang tersangkut di gigi. Nah kemudian kemakruhan yang kedua apa? Yaitu mencicipi makanan tanpa ada perlunya, dengan syarat tidak ada makanan yang sampai ke tenggorokan. Jika ada maka puasanya juga tidak sah. Kalau ada keperluan tidak. Seumpama seorang istri memasak untuk suaminya, ini terlalu asin atau kurang garam atau kurang gula, dicicipin sama istrinya, itu boleh dicicipin, tapi dengan syarat tidak boleh ditelan. Kalau ditelan puasanya batal. Nah itu pun makruh, tapi tetap puasanya sah, karena ini ada kepentingan tersebut untuk membahagiakan atau menyenengin seorang suami. Seorang perempuan biasanya kalau sore masak dicicipin, itu boleh ya, walaupun makruh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Di sini ada keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadzuqal khalla aw asyai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun, yang artinya tidak mengapa ia mencicipi cuka atau sesuatu selama benda itu tidak masuk ke tenggorokannya dan ia dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dengan sanad hasan. Berarti ada yang memperbolehkan dan tidak makruh. Tapi jumhur ulama banyak yang mengatakan makruh. Saudaraku seiman seagama. Kemudian kemakruhan yang ketiga adalah hijamah atau cantuk ya. Kalau bahasa di Indonesia bekam, yaitu mengeluarkan darah kotor. Nah itu juga makruh karena bisa menyebabkan tubuh menjadi lemah. Diriwayatkan dari Sabit Al-Bunani bahwa ia bertanya kepada Anas, akuntum takrahunal hijamata lis-shaimi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala la illa min ajalid dha'fi. Yang artinya, apakah dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian memakruhkan hijamah atau bekam bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali bila menyebabkan tubuh lemah. Ternyata ada yang tidak memakruhkan. Akan tetapi jika menjadi sebab lemahnya badan ketika diambil atau dicantuk atau dibekam darah kotornya, itu berarti itu makruh. Ya sebaiknya ditinggalkan. Biasanya di dalam bulan puasa jarang orang yang bekam di siang hari. Demikian pula dengan hukum donor darah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh ya donor darah, kecuali bila dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah. Karena berpuasa itu sendiri sudah
lemah, udah capek ya, artinya haus, lapar, kemudian didonorkan darahnya. Nah, ternyata di sini ada yang memperbolehkan kalau seandainya bisa tetap sehat. Tapi kalau misalnya menjadikan lemah, jangan donor darah di siang hari ketika di bulan puasa atau lagi melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, membuang ya, istilah Jawa itu ngelepeh ya, ngelepeh air dari mulut saat berbuka karena bisa menghilangkan keberkahan puasa. Nah, ini juga makruh. Nah, misalnya Allahu Akbar masuk waktu maghrib, nah terus dia itu udah ngicipin makanan terus dilepeh, atau belum takjil, belum memasukkan makanan, sudah masuk maghrib, ludah itu dilepehin. Nah, itu juga makruh, tidak boleh dilepehin karena menghilangkan keberkahan daripada puasa. Kemudian kemakruhan yang kelima, mandi dengan cara berendam ya, mandi dengan cara berendam walaupun mandinya merupakan mandi wajib misalnya di sungai atau di kolam renang. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jama'il badani fardhan lillahi ta'ala. Lompat terus, main aja terus, jelam, naik lagi, nyelam lagi, berendam terus lama-lama. Itu juga makruh, sebaiknya ditinggalkan apabila dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang keenam, kemakruhan yang keenam adalah bersiwak setelah zuhur. Kalau masih jam 7, jam 8, kemudian jam 9, jam 10, jam 11 itu masih diperbolehkan. Akan tetapi kalau sudah di atas zuhur, lewat zuhur, itu bersiwak itu sudah makruh hukumnya. Tapi ada yang tidak memakruhkan. Siapa? Menurut Imam Nawawi, hukumnya tidak makruh kalau siwakan walaupun sampai melewati batas waktu zuhur, menurut Imam Nawawi. Kemudian yang ketujuh, terlalu kenyang saat berbuka puasa atau saat sahur, ternyata ini juga makruh. Biasanya di kalangan kita kalau sudah menjelang maghrib, apa aja dibeli, ada lontong, ada gorengan, ada risol, ada bala-bala, ada kolak belum makan beratnya ya, ada bandeng, ada macam-macam lah. Ketika masuk waktu maghrib, lahap, dimakan semua, ternyata begak perutnya. Nah, itu juga dimakruhkan. Termasuk sahur, misalnya sahur jam 4 ya, atau sebelum subuh ya, setengah jam sebelum subuh. Nah, itu juga sahur juga tidak boleh terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, itu juga dimakruhkan di dalam agama. Nah, kemudian yang terakhir dan yang kedelapan, melakukan keinginan-keinginan yang mubah ya, yang dibolehkan. Ini sebenarnya boleh ya, tapi tetap makruh. Kenapa? Karena berpuasa ya, seperti menghirup sesuatu yang sedap. Misalnya jam 3 sore ada yang bakar sate, itu kan wah sedap. Dia dengan sengaja menghirup terus ya, menghirup wanginya sate. Atau tetangganya ada yang masak ya, di dapur itu keluar ininya, wanginya, masakan enak banget, masakan lezat banget, dihirup. Nah, itu makruh jika dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah 8 kemakruhan jika dilakukan dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Yang ke-8 tadi termasuk tidur ya. Tidur terlalu banyak dalam keadaan berpuasa itu makruh. Habis sahur tidur ya, bangun subuh sholat subuh, habis sholat subuh tidur, bangun duhur sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun asar, habis sholat asar, habis asar tidur lagi, bangun maghrib. Nah, itu makruh ya, hilang keberkahannya dalam berpuasa. Sebaiknya itu ditinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.